Kok mungkin mati? Iya, mungkin kabelnya lepas. Pengertian lokusi adalah tindak tutur yang hanya mengucapkan sesuatu apa adanya, sesuai dengan makna literal, tanpa maksud tersembunyi. Alda berkata, lampu mati. Ucapan ini hanya menyampaikan fakta bahwa lampu memang tidak menyala. Tidak ada maksud menyuruh, meminta tolong, atau mengarahkan Ayumi melakukan sesuatu. Ini termasuk tindak tutur lokusi, karena ucapan Alda hanya menyatakan fakta yang terlihat. Lampu ini agak gelap nih. Oh iya, aku nyalain ya lampunya. Pengertian ilokusi adalah tindak tutur yang menyampaikan maksud tersebut. Di balik ucapan meski tidak diucapkan secara langsung, Ayumi berkata, kayaknya ruang tamu agak gelap ya. Ayumi tidak menyatakan tolong nyalain lampu, tapi maksud ke arah itu. Alda menangkap maksud dan menjawab, oh iya aku nyalain lampu deh. Ini adalah ilokusi, tepatnya ilokusi direktif, karena Ayumi secara halus meminta Alda melakukan sesuatu. Haus banget nih. Pengertian perlokusi adalah tindakan tutur yang menghasilkan efek atau tindakan nyata pada pendengar. Alda berkata, aduh haus banget nih. Ayumi langsung mengambilkan air tanpa disuruh secara langsung. Ini tindak tutur perlokusi, karena ucapan Alda membuat Ayumi melakukan tindakan, yaitu mengambilkan minum. Kamu udah belajar ujian besok? Oh iya, aku tiduran dari sore sampai malam. Pengertian implikator percakapan adalah makna tersirat yang muncul karena konteks percakapan bukan dari kata-kata langsung. Kata Dea, kamu udah belajar buat ujian? Dijawab sama Suci, oh iya aku ketiduran dari sore sampai malam. Suci tidak berkata aku belum belajar, tapi dari konteks kita tahu, maksudnya Suci sebenarnya belum belajar serius. Inilah implikator percakapan, makna tambahan yang muncul dari situasi dan konteks. Ada rajinnya, tapi nilainya kok rendah ya? Pengertian implikatur konvensional adalah makna tambahan yang muncul dari kata tertentu yang memang membawa makna khusus tanpa tergantungan konteks. Kata tapi otomatis menunjukkan kontras atau pertentangan meskipun tanpa konteks, karena makna pertentangan sudah melekat pada kata tapi. Ini disebut implikatur konvensional. Anapora adalah saat sebuah kata biasanya kata gantinya mengacu pada sesuatu yang sudah disebut lebih dahulu. Nah, dari percakapan tersebut, kata dia mengarah ke Ayumi yang sudah disebut di kalimat sebelumnya. Ini membantu supaya kalimat tidak mengulang nama terus-menerus. Kalau kamu ketemu dia, tolong sampaikan salamku ke Alda ya. Kata pora adalah kebalikan dari anapora. Kata gantinya muncul lebih dulu, baru kemudian dijelaskan siapa atau apa yang dimaksud. Nah, dari percakapan tersebut, kata dia muncul lebih dulu dan baru ketahuan maksudnya saat nama Ayumi disebut belakangan. Artinya, rujukannya mengarah ke depan. Minta botol itu di sini ya. Oke. Eksopora adalah kata yang merujuk pada sesuatu di luar teks atau percakapan. Jadi, maknanya hanya bisa dipahami kalau kita berada di situasi yang sama. Pada percakapan tersebut, kata sini tidak dijelaskan dalam kalimat. Kita baru paham maksudnya kalau tahu posisi Ayumi atau lokasi tempat ia menunjuk. Itulah yang disebut eksopora, karena rujukannya ada di luar kata-kata yang diucapkan. Besok aku gak bisa ikut rapat. Wah, jadi kamu besok izin ya? Deixis adalah kata yang maknanya tergantung pada situasi, yaitu siapa yang berbicara, kapan berbicara, dan di mana berada. Pada percakapan tersebut, kata besok hanya bisa dimengerti kalau tahu kapan percakapannya terjadi. Kata kamu tergantung siapa yang sedang diajak berbicara. Keduanya termasuk deixis karena maknanya mengikuti konteks. Kamu udah nonton film ini belum? Udah,
Maksim kuantitas adalah prinsip yang mengharuskan penutur memberikan informasi secukupnya, tidak kurang dari yang dibutuhkan dan tidak lebih dari apa yang diperlukan dalam konteks percakapan. Nah, dari percakapan tersebut, Suci memberikan informasi yang cukup. Ia mengonfirmasi bahwa ia sudah menonton dan menambahkan sedikit evaluasi yang relevan. Tidak terlalu panjang, tidak berlebihan. Karena itu, jawabannya memenuhi maksim kuantitas. Tugas ini kamu kerjain sendiri? Iya. Maksim kualitas yaitu menuntut penutur untuk menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan didukung bukti yang memadai. Penutur tidak boleh mengatakan sesuatu yang dianggap salah atau tidak memiliki dasar kebenaran. Dari percakapan tersebut, jawaban Ayumi tersebut merupakan pernyataan yang jujur dan sesuai fakta. Karena tidak mengandung kebohongan atau keraguan, maka pernyataan Ayumi mematuhi maksim kualitas. Boleh aku jelasin sebentar ya? Kalau kamu lagi sibuk, nanti ada juga mau. Maksim ini mengatur agar penutur tidak membebani atau merugikan lawan tutur melalui ucapannya. Dalam praktiknya, penutur memilih kata-kata yang merendahkan tuntutan dan lebih mengutamakan kenyamanan lawan bicara. Maksim ini menguatkan pemahaman bahwa bahasa bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga menyampaikan sikap sosial. Pada kalimat, boleh aku ganggu sebentar, kalau kamu lagi sibuk, nanti aja nggak apa-apa. Menjelaskan bahwa penutur berusaha sopan dengan tidak memaksa pendengar dan memberi pilihan. Ini adalah contoh maksim kebijaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksim pujian menekankan agar penutur menghindari kritik dan lebih banyak memberikan pujian kepada lawan tutur. Hal ini digunakan untuk menjaga hubungan tetap harmonis dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Maksim ini penting karena menunjukkan bahwa tuturan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga bersifat sosial, menciptakan kedekatan, kesopanan, dan hubungan interpersonal yang baik. Pada kalimat prestasimu keren banget, penjelasannya jelas, menjelaskan bahwa penutur memberikan pujian untuk menjaga hubungan baik dan menghargai pendengar. Peranggapan semantik adalah informasi yang sudah melekat dalam makna suatu kata atau struktur kalimat, sehingga dianggap benar tanpa melihat konteks. Dalam materi pragmatik, peranggapan ini menunjukkan bahwa sebagian makna tuturan berasal dari struktur bahasa itu sendiri, bukan dari situasi pemakaian bahasa. Pada kalimat, telepon adikmu enggak diangkat ya, mengandaikan bahwa Ayumi memang mempunyai adik. Asumsi ini muncul dari struktur kalimatnya sendiri tanpa melihat konteks. Iya, soalnya ibu aku lagi sakit di rumah. Peranggapan pragmatik adalah informasi yang diasumsikan benar oleh penutur dan pendengar berdasarkan konteks ketika tuturan digunakan. Dalam pragmatik, peranggapan ini menegaskan bahwa pemahaman makna sangat bergantung pada konteks, pengetahuan bersama, dan situasi komunikasi. Pada kalimat, soalnya ibu lagi sakit di rumah, mengandaikan bahwa Ayumi tahu kalau Alda tinggal bersama ibunya dan peduli pada kondisi sang ibu. Peranggapan ini muncul karena konteks dan pengetahuan bersama antar penutur.